Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wibowo. Saya bukan pengacara. Saya adalah CEO dari perusahaan Invaloka. Saya adalah ahlinya somasi. Somasi, saya punya legal tech somasi as a service. Gitu ya guys ya. Saya dibilang somasidin. Gitu kan. Salah satu idola saya adalah ini dia, Pangeran Diponegoro ya. Gitu. Karena saya masih punya ada jalur kekeluargaan ke arah sana. Gitu. Walaupun tidak resmi sebagai Raden. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah teguran resmi kepada saudara R. Mahrio Ahmad Nurhatta gitu. Saudara R. Mahrio Ahmad Nurhatta, saya nanti mau menyampaikan teguran resmi ini secara terbuka kepada saudara. Somasi telah disampaikan pada 12 Mei, kedua 13 Juli dengan tenggat waktu 16 April. Oke? 16 Juli. Salah, maaf. Saya klarifikasi. Kedua somasi telah lewat tanpa jawaban tertulis, tanpa pemenuhan yang memadai saudara. Saya tidak akan mengirimkan somasi ketiga. Ini adalah teguran resmi terakhir saya kepada saudara, disampaikan secara terbuka. Perlu saya sampaikan dengan jelas, awal mula perselisihan ini bukan berasal dari kesalahan saya. Awal mulanya adalah karena saudara tidak profesional sebagai kuasa hukum. Mantan atasan saya, alih-alih membela kepentingan klien sesuai dengan kode etik advokat, saudara justru mengintimidasi dan merendahkan saya secara pribadi. Menurut informasi saya terima, klien saudara sendiri kini telah memutuskan hubungan profesional dengan saudara. Saya tidak tahu ini hanya dugaan. Karena Anda memblok saya gitu. Masa Anda nggak kerja masih di hire, kan kocak. Dengan ini saya menuntut kepada saudara untuk mencabut semua laporan yang telah saudara buat atau dorong pembuatan yang terhadap saya, termasuk laporan subjek hukum dengan nama Maci Ahmad. Berjanji secara tulis saudara tidak akan melakukan saya lagi secara pribadi, meminta maaf secara terbuka kepada saya atas seluruh tindakan dan pernyataan merendahkan kehormatan dan martabat saya, mengklarifikasi secara terbuka bahwa masalah ini adalah karena saudara tidak profesional sebagai kuasa hukum, gitu. Termasuk menjawab apakah saudara saat ini masih berstatus sebagai kuasa hukumnya atau sudah diberhentikan PTDH gitu akibat tindakan saudara. Ya, memblokir saya gitu. Mengklarifikasi itu saudara, apakah saudara adalah Maci Ahmad atau Air Mahrio Ahmad Nurhatta? Saya tegaskan, apabila polisi pengaduan dengan subjek hukum atas nama Maci Ahmad, hal tersebut adalah kekeliruan karena yang harus dikoreksi, karena berdasarkan haki itu adalah law firm ente, bukan identitas pribadi saudara. Datang ke tempat saya untuk mendiskusikan secara langsung seluruh kesalahan yang saudara duga saya lakukan terhadap Anda. Saya tahu salah saya di mana. Sertakan analisis gitu yang menjelaskan bagaimana pasal-pasal yang saudara laporkan terhadap saya terpenuhi seluruh unsur pidananya. Bukan sebagian tapi seluruh. Gitu. Mengakui secara tertulis seluruh kesalahan pelanggaran hukum yang telah saudara lakukan sesuai pasal-pasal perundangan sebagaimana diuraikan di laporan bukti saya yang saya lampirkan gitu. Deadline 22 Juli pukul 12. Apabila waktu tersebut saudara tidak memenuhi ketujuh tuntutan saya akan menempuh jalur hukum maksimal mungkin tanpa peringatan lebih lanjut. Saya akan melakukan saudara dan karyawan Anda sesuai dengan undang-undang yang berlaku kesempatan saudara untuk menyelesaikan secara baik-baik. Gitu. Ini adalah bukti unsur-unsur pidananya. Ya. Nih. Laporan mendalilkan pasal 449 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak berdasar. Ini. Karena ini laporan yang menunjukkan saya mendalilkan pasal 449 tidak unsur pidana. Karena pasal ini secara eksplisit disyaratkan ancaman kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama dan atau ancaman bahaya keamanan umum gitu. Padahal saya cuma nge-tag doang di media sosial.
Mana ada ancaman kekerasannya gitu. Menurut doktrin hukum pidana, laporan subjek Mahci Ahmad batal demi hukum, masuk pasal 492 itu kan, menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu gitu. Ini ya. Nih, Haki aja yang ngecek itu Mahci Ahmad gitu kan. Jaminan tuh, pengakuan terbuka saudara soal 38 berturut-turut gitu. Calon TSK dan terpidana di 3 LP gitu. Gue lagi nunggu waktu buat LP ketiga, itu ada lagi. Astaga ya guys ya. Nih dia. 433, 434, 441 ya. Ente juga ada nih layar anak babi tolol ancaman meludahi serta penyimpan kondisi ayah saya itu udah stroke gitu. Terpisah itu nih hama pelenggar, calon TSK dan terpidana 3 LP menyamakan saya dengan maling yang digiring menuju HP aslinya. Unsur dengan maksud tujuan hal tersebut umum di story Anda. Udah masuk pembahasan sepertiga. Gitu. Bilangnya terpidana 3 LP. Mungkin depannya calon, tapi kan nggak tahu calonnya itu cuma sekian atau calon ini tersangka dan terpidana. Jadi mungkin calon tersangka doang, terpidananya beda. Masuk tuh di 3 LP, masuk ke fitnah 434 tuh. Harusnya ngomongnya calon terpidana. Ya pokoknya calon tersangka dan calon terpidana, bukan jadi itu satu kesatuan ya. Mampus. Ente nih. Pemaksaan dan ancaman kekerasan 448 ini. Saya digiring gitu. Ada tuh. Anda merekam sendiri. Saya digiring oleh security dan oknum TNI di Suana Topas gitu.